Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini Tuhan, di rumah ini kami memuji memuliakan nama Tuhan di dalam mesbah keluarga di tempat ini. Juga kami percaya Tuhan hadir di tiap mesbah keluarga di seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada pada Putri Palumarbo dan sekitarnya. Bapak, terima kasih kehadiran-Mu, terima kasih urapan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir, Engkau memimpin kami, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Kudus atas kehadiran-Mu. Engkaulah yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bapak, terima kasih. Pada saat ini Tuhan juga kami rindu belajar daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah setiap hidup kami. Layakkan kami menyambut firman Tuhan di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi pada saat ini di keluarga kami di tempat ini. Juga bagi hamba-Mu yang akan bagian firman-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapi mulut, lidah, hati dan pikiran kami. Singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat layak untuk bersalin saluran pemberitaan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan jasa terus secara khusus, yaitu jemaat Tuhan yang Tuhan percaya bagi kami di gereja-Mu Putri Palumarbo dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, hamba yang bagian firman-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun memberkati. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Yang bunyinya, istana dan rumah tangga Daud. Hiram raja negara 17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini adalah peristiwa ketika Daud telah diurapi menjadi raja. Akhirnya musuh-musuh daripada umat pilihan Tuhan itu merasa terancam kedamaian mereka oleh karena kerajaan Daud. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menghancurkan Daud. Tetapi Daud bertindak dengan bijaksana. Daud pergi ke kubu pertahanan. Dia pergi untuk menanyakan Tuhan, karena kubu pertahanan itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dikatakan Tuhan adalah benteng perlindungan dan kubu pertahanan. Maka apa yang dilakukan Daud, yaitu datang ke rumah Tuhan
untuk bertanya kepada Tuhan apakah yang harus dilakukannya dan apakah tindakan yang harus dilakukannya untuk menghadapi ancaman daripada orang Filistin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini adalah tindakan Daud yang sangat bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu sebagai tema pada kita pada hari ini, utamakan Tuhan di dalam segala perencanaanmu. Dari dalam perencanaan Daud untuk menghadapi ancaman daripada bangsa Filistin pada waktu itu, dia datang dan mengandalkan Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Ini perlu kita pakai, kita contoh dengan sungguh-sungguh bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan, persoalan kita, perencanaan kita, utamakan Tuhan, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, yang sudah seperti apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa ini kita lihat apa yang ditanyakan oleh Daud kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Maka Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan maju berperang atau tidak? Tetapi Tuhan mengatakan, majulah, maka aku akan pasti memberi kemenangan kepada kamu. Artinya mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan itu adalah suatu jawaban kepastian, tidak ada keraguan-raguan. Tuhan sendiri mengatakan kepada Daud bahwa dia pasti memberi kemenangan kepada Daud, dan itu memang kenyataannya. Orang Filistin itu dipukul kalah oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kemudian datang keadaan yang kedua kali, di mana juga dia diancam oleh orang Filistin. Tetapi pada waktu itu Daud kembali datang kepada kubu pertahanan, kepada Allahnya, dan bertanya apakah yang harus dilakukannya. Tetapi dalam hal ini Daud mendapat jawaban beda dari yang pertama. Daud mendapat jawaban dari Allah, mengatakan janganlah menyerang mereka, tetapi buatlah yaitu barisan seperti lingkaran dan kemudian mengelilingi mereka sampai ke belakang daripada orang Filistin. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud. Segala sesuatu yang dilakukan Daud, dia tidak mau bertindak menurut kehendaknya, baik perkara kecil maupun perkara besar. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Padahal kita tahu Daud itu adalah pahlawan yang luar biasa, dan Daud itu adalah seorang raja. Tetapi dia tidak mau bertindak tanpa tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan. Dalam segala perkara dia melakukan sesuatu itu harus mendapat tuntunan daripada Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga di dalam menghadapi persoalan permasalahan, terkadang dalam perkara-perkara yang lebih kecil, kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan karena kita menganggap kita mampu untuk mengatasinya. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Daud tidak. Dia tetap mengandalkan Tuhan apapun yang akan dilakukannya. Nah, di sini kita lihat sistem cara yang diberikan Tuhan kepada Daud dalam mengadakan peperangan ini. Tuhan memerintahkan supaya Daud membawa pasukannya berkeliling, artinya dalam kesatuan, dalam barisan yang berkeliling sampai ke belakang daripada barisan Palestina. Jadi orang Israel itu berjalan bersatu bersama-sama, artinya ada keunitian, kesatuan hati di dalam menghadapi persoalan ini. Mereka bergandengan tangan masuk sampai di belakang daripada orang Filistin. Dan disinilah Tuhan bertindak. Karena dibilang Tuhan, ketika engkau mendengar derap-derap langkah di pohon-pohon kertawi,